Polisi akhirnya buka suara alasan menetapkan Haryono sebagai tersangka kasus penembakan terhadap warga sipil oleh Brigadir AK atau Anton Kurniawan. Haryono adalah sopir taksi online sekaligus disebut saksi kunci yang melaporkan kasus penembakan brutal tersebut yang terjadi pada Rabu, tanggal 7 November tahun 2024, di Jalan Cilik Riwut KM 39, Kelurahan Seigohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kalteng. Namun tak lama kemudian Haryono justru dijadikan tersangka. Yuliani, istri Haryono, heran dan tidak terima dengan penetapan tersangka suaminya. Suaminya melaporkan kasus itu dengan niat baik untuk mengungkapkan kasus itu. Mereka juga mengungkapkan adanya anggota polisi yang melakukan tindakan brutal menggunakan senjatanya. Terus kenapa sekarang malah suami saya yang jadi tersangka? Yang tadinya berstatus saksi, sudah dibawa pulang, namun dijemput lagi oleh polisi, lalu tiba-tiba kemarin malah jadi tersangka, ungkap Yuliani. Kuasa hukum Haryono yakni Parlin B. Huta Barat menilai kliennya itu merupakan korban dalam kejadian ini. Terungkapnya kasus ini kan berkat niat baik dari H. Dia berinisiatif untuk membuka tabir kejahatan ini, ungkapnya. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji menyebut, Anton Kurniawan dan Haryono sudah saling mengenal lebih dari 1 bulan. Keterlibatan Haryono dalam kasus penembakan yang dilakukan Anton ini bermula dari pertemuan keduanya di Jalan Cilik Riwut KM 1 pada Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2024. Kemudian, kata Erlan, Haryono yang memindahkan senjata api dari dashboard mobil ke kursi belakang tengah. Setelah Anton membunuh Budiman Arisandi, Haryono membantu membuang mayat korban di parit kebun sawit. Saudara H juga bersama-sama saudara A membersihkan bekas darah di mobil yang mereka kendarai, jelas Erlan. Erlan menyebut, Haryono juga yang membuang karpet mobil itu ke sebuah sungai yang berada di Jalan Katingan Palangkaraya. Setelah, lanjutnya, Haryono mengendarai mobil bak terbuka secara beriringan bersama Anton. Kemudian, Haryono membantu membongkar dan memindahkan muatan yang ada di mobil tersebut. Namun, Erlan tak menjelaskan secara rinci apa saja muatan mobil tersebut. Selanjutnya, Saudara H membantu Saudara A bertemu dengan saksi P untuk membantu mencarikan pikap lainnya untuk mengangkut barang-barang tersebut, ujar Erlan. Selain itu, Haryono juga yang mengantar mobil ke tempat pencucian mobil di Palangkaraya. Saat hendak mencuci mobil, Haryono menyampaikan bahwa mobil tersebut bekas menolong korban laka lantas di Kecamatan Jabiren, Pulang Pisau. Kemudian, Haryono mengganti kulit jok mobil yang terkena darah serta memperbaiki kursi yang rusak akibat terkena proyektil peluru dan menutup lubang proyektil tersebut dengan stiker. Itu peran Saudara H, yang mana saudara mencari kendaraan untuk mencari barang, dan H yang membersihkan barang bukti, jelas Erlan. Untuk mencegah Haryono menceritakan aksi sadis tersebut, Anton mengirim uang sebanyak 15 juta rupiah hasil penjualan mobil bak terbuka yang dicuri dari Budiman. Menurut Erlan, selang beberapa hari uang tersebut dikembalikan Haryono sebesar 11,5 juta rupiah. Ketika ditanya kondisi terancam yang dialami Haryono, Erlan menyebut masih dalam pemeriksaan. Mohon doanya penyidik sekarang sedang maraton, kata dia. Polda Kalteng juga belum menjelaskan tentang motif Anton menembak Budiman yang merupakan kurir ekspedisi tersebut hingga 2 kali. Awak media juga menanyakan terkait siapa yang membeli mobil yang dicuri Anton. Namun, Erlan juga menyebut masih didalami. Sebelumnya, ketika melakukan rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 3 DPR RI, Polda Kalteng diminta untuk menelusuri kemungkinan kasus ini melibatkan narkotika jenis sabu. Namun, Polda Kalteng masih mendalami dugaan tersebut. Masih kita dalami, ujar Erlan. Brigadir AK, anggota Polresta Palangkaraya yang jadi tersangka kasus pembunuhan dan pencurian warga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya muncul ke publik. Tersangka turut dihadirkan dalam konferensi pers pada Senin 16 Desember di Mapolda Kalteng. Ia tak mengenakan baju tahanan warna oranye dan juga diborgol.
Sepanjang konferensi pers, Brigadir AK pun tampak menunduk sembari dikawal oleh Propam. Meski telah menetapkan Brigadir AK sebagai tersangka, namun Polda Kalteng belum juga mengungkap kronologi peristiwa. Dalam kasus ini, Brigadir AK telah dipecat selesai menjalani sidang etik di Propam Polda Kalteng. Menurut Direskrimum Polda Kalteng, Kombes Pol Nugroho Agus Setiawan, sebelum sidang etik, polisi lebih dulu melakukan investigasi sejak Rabu 11 Desember. Dari hasil penyelidikan, didapati keterlibatan Brigadir AK dalam kasus pembunuhan terhadap warga berinisial BA. Adapun BA disebut-sebut sebagai sopir ekspedisi yang berasal dari Banjarmasin. Selain membunuh, Brigadir AK juga melakukan pencurian mobil BA dan menjualnya. Kini atas perbuatannya, BA, maksud kami AK, dijerat dengan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 junto pasal 55 KHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Saksi kunci kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi anggota Polresta Palangkaraya turut ditetapkan jadi tersangka. Ia adalah seorang pria berinisial MH yang merupakan sopir mobil. Merespons penetapan MH sebagai tersangka, sang istri Yuliani didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Kalteng pada Senin 16 Desember. Yulia mengatakan bahwa suaminya tidak terlibat dalam kasus ini dan justru MH yang melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Wanita itu pun tampak menangis saat melakukan wawancara dengan awak media. Yuliani berujar, suaminya melapor untuk membuka kebenaran. Sementara itu, pengacara Yuliani, Parlin Bayu Huta, mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui penetapan tersangka pada hari ini. Hingga kini, Parlin mengaku pihaknya belum mengetahui persis kasus yang menjerat Emma. Parlin menekankan bahwa suami kliennya hanya menjalani profesi sebagai sopir dan tidak pernah mengetahui bahwa akan terjadi pembunuhan. Di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa, suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantar kan, karena memang itu kerjaannya. Dengan masalah ini, aku terpukul, Mas. Niat kita melapor, kita ingin membuka kebenaran. Parlin mungkin ya, jadi sebenarnya ya secara resmi kita baru tahu hari ini bahwa Pak Haryono itu suami ibu ini jadi tersangka. Walaupun tadi baru kita menerima surat ini, ini ada penangkapan, penahanan dan SPDP tersangka. baru diberikan sekarang. Baru diberikan sekarang. Tadi kalau alasannya Kabit waktu kami tanya bilangnya udah disampaikan ke keluarga. Belum, nggak benar itu. Oke. Karena baru tadi ini langsung menerima 3 buah surat ini, ya. Dan baru hari ini kita atas nama keluarga itu mengetahui status Pak Yono menjadi tersangka. Ini siapa tadi itu ya? Benar ya. Bang Parlin mungkin bisa jelasin Bang kenapa ya misalnya dia bisa jadi tersangka atau dan sebenarnya peristiwa apa sih yang dia saksikan karena sampai sekarang Apa yang dia laporkan, Bang? tutup. Ya, jadi kalau untuk detailnya kita juga belum tahu, ya. Karena sampai hari ini juga kita belum memegang hasil dari pemeriksaan sebagai tersangka atau sebagai saksi. Yang kita tahu di sini Pak Yono tersangka itu ada 365 ayat 4, kemudian 338. Ya, itu yang ditersangkakan. Dan juga ada 55. Itu yang hasil dari penyidikan. Makanya besok kita mau tindak lanjuti lagi dengan penyidik untuk memenuhi hak-hak sebagai tersangka. Bang, tadi ibu ini sempat ngomong bahwasannya suaminya hanya supir. Maksudnya mungkin sudah ada ngomong ke abang. Apa sih Iya, sebenarnya jadi Bang? kan kalau profesi suaminya kan supir yang dihubungi. Ya, jadi kalau cerita fakta itu suaminya tidak pernah tahu akan terjadi kejadian seperti ini. Kejadian apa? Ya, kalau tuduhan pembunuhan ini kan dituduhkan membunuh 338, 365. Oke, terus Ya. Bang. Nah, suaminya ini adalah berprofesi supir Grab. Kemudian diminta jasa, dipesan oleh si pelaku
oknum anggota tadi, anggota polisi. Nah, tiba-tiba hasil penyidikan si oknum polisi tersangka, suami ibu juga tersangka. Ini kita belum bisa tahu detail hasil penyidikan seperti apa.